Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah baptisan anak itu tidak alkitabiah sebagaimana diajarkan oleh Pastor Philip Mantova. Mari kita dengarkan dulu video beliau berikut ini. Dengarkan saya baik-baik, ada satu bagian yang terpenting. Cornelius menerima bahasa roh. Roh Kudus dicurahkan atas rumah tangganya dan teman-temannya. Tapi dia belum dibaptis saat dia percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya saat dia bertobat. Hari ini, Tuhan sudah menunggumu lama sekali. Banyak di antara Anda yang perlu lahir baru, sekalipun mungkin Kristen dari lahir, apalagi yang bukan dari latar belakang Kristiani. Lebih jelas lagi bahwa Anda belum kenal atau menerima Kristus sebagai Tuhanmu di samping Juru Selamat. Baptisan itu beraneka ragam, saya tahu. Tapi jangan dibaptis karena denominasi. Saya ingin dibaptis sesuai dengan ajaran murid-murid Yesus. Seperti yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Tuhan. Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Saat kau bertobat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bukan saat kita kecil, orok bayi, boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima dia atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosa. Sebagaimana kita telah menyaksikan tadi bahwa Pendeta Philip Mantova dengan tegas mengatakan bahwa baptisan anak itu tidak alkitabiah. Tidak ada dasar kitabnya. Apakah benar demikian? Mari kita ikuti penjelasan dari Pendeta Esra Soru berikut ini. Mantova berkata bahwa berdasarkan Kisah 2 ayat 38, maka orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Lihat Kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi orang itu dibaptis itu harus orang yang sudah bertobat. Atau orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan atas dasar ini, maka Philip Mantova lalu mempersalahkan praktek baptisan anak yang dilakukan oleh gereja-gereja Protestan yang dia tuduh itu hanya sebagai kepentingan liturgi. Dan karena itulah maka dia melakukan baptisan ulang untuk orang-orang yang sudah dibaptis pada waktu mereka kanak-kanak. Nah, itu yang diajarkan. Saudara, sebelum saya menanggapi ini, perlu kita ketahui bahwa baptisan anak yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Protestan itu bukanlah sebuah praktek yang tidak ada dasar Alkitabnya atau melenceng dari Alkitab. Tidak. Ajaran tentang atau praktek baptisan anak itu ada landasan teologisnya. Hanya saja landasan teologis dari baptisan anak itu tidak didasarkan pada adanya ayat eksplisit yang memerintahkan baptisan anak-anak. Orang-orang yang menolak baptisan anak selalu mengatakan atau mengajukan pertanyaan, mana ada perintah di Alkitab untuk membaptis anak? Terhadap pertanyaan seperti itu saya akan memberi jawab, mana ada larangan di dalam Alkitab untuk membaptis anak-anak? Jadi memang yang menjadi dasar baptisan anak itu bukan suatu perintah eksplisit, bukan. Lalu apa dasarnya? Nah, dasar dari baptisan anak itu ada pada sebuah teologi yang namanya covenant theology atau teologia perjanjian. Nah, saudara tanya, apa itu teologia perjanjian? Nah, untuk menjelaskan itu, mari kita perhatikan sama-sama Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini maksudnya tergantung di kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Saudara,
pertanyaan pertama yang patut kita ajukan setelah membaca ayat itu adalah, apa itu berkat Abraham? Atau apa itu isi dari berkat Abraham? Ini penting karena demi berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain atau sampai pada kita hari ini, Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk di atas kayu salib. Yesus Kristus rela mati demi berkat itu. Apa sebenarnya isi berkat itu? Nah, sekarang perhatikan Galatia 3 ayat 26 dan ayat 29. Ayat 26 bilang begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Dan dengan demikian kita berhak menerima janji Allah itu. Janji apa itu? Nah, itulah janji yang ada di dalam berkat Abraham. Nah, sekarang mari kita melihat isi dari janji itu. Dan dengan demikian kita harus kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-17. Di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi rupanya berkat Abraham yang juga diterima oleh kita yang percaya kepada Kristus Yesus, itu yang olehnya Kristus rela menjadi kutuk di atas kayu salib adalah sebuah berkat rohani. Yaitu agar Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya, termasuk kita di dalamnya. Yesus rela menjadi kutuk di atas kayu salib agar dia dapat menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya, termasuk kita yang adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu berkatnya, itu janjinya. Selanjutnya, untuk meneguhkan janji, di mana-mana kalau ada sebuah perjanjian, itu lalu ada semacam meterai yang mensahkan perjanjian itu. Nah, untuk mensahkan perjanjian itu lalu ada sebuah materai yang diberikan atau suatu ordinansi yang diberikan yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Nah, apa meterai itu? Kejadian pasal 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat di sini adalah lambang dari perjanjian rohani. Dan itu juga adalah meterai kebenaran berdasarkan iman. Coba lihat Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum dia bersunat. Nah saudara, jika sunat ini adalah meterai kebenaran berdasarkan iman, maka setiap orang yang disunat itu dimasukkan atau terhisap ke dalam perjanjian kekal ini atas dasar iman. Pertanyaan kita adalah, kapan seorang keturunan Abraham disunat? Ayat 12 dari Kejadian 17. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Maka di sini kita bisa lihat itu adalah tanda perjanjiannya. Tadi di dalam Roma pasal 4 ayat 11 dikatakan bahwa sunat itu diterima sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Nah, kalau seorang anak disunat pada umur 8 hari, maka iman siapa yang dipakai di dalam praktek sunat itu? Iman anak itu sendirikah? Atau iman orang tuanya dalam hal ini adalah iman Abraham sebagai bapa leluhurnya? Sudah pasti bukan iman anaknya, tapi iman Abraham sebagai bapa leluhurnya. Jadi yang disunat itu adalah anak bayi berumur 8 hari yang belum mengerti apa-apa tentang masalah iman. Dia belum bisa beriman dari diri sendiri. Nah, kalau begitu mengapa dia disunat?
Ya, karena itu perintah Allah. Menolak menyunatkan seorang anak karena dia belum bisa beriman, itu melawan perintah Allah. Dan ingat, Musa pernah mau dibunuh oleh Tuhan karena dia lalai menyunatkan anaknya. Saudara lihat dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi sunat itu begitu penting. Kalau tidak dilakukan, Tuhan mau menghukum mati Musa. Maka mencari alasan untuk tidak menyunatkan anak, termasuk anak belum bisa beriman. Kan sunat itu diterima berdasarkan kebenaran iman. Tapi kan si anak belum bisa beriman. Karena itu jangan disunat. Itu justru diancam hukuman mati oleh Tuhan. Jadi sunat adalah tanda perjanjian berdasarkan iman yang dilakukan pada keturunan Abraham secara jasmani pada saat mereka masih berumur 8 hari, di mana mereka belum bisa beriman dari diri mereka sendiri. Nah, satu hal yang harus ditambahkan pada perjanjian ini adalah perjanjian sunat ini bersifat kekal. Lihat ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian yang kekal. Kalau ini perjanjian yang kekal, sunat ini perjanjian yang kekal, ada yang aneh. Aneh karena di dalam perjanjian baru ada begitu banyak ayat Alkitab yang menganggap sunat tidak perlu lagi atau tidak mempunyai arti lagi bagi seorang Kristen. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 19. Juga di dalam Galatia 5 ayat 2, ayat 6 dan ayat 15. Kalau memang itu perjanjian yang kekal, mengapa kok sunat sekarang ditiadakan? Mengapa demikian? Karena tanda sunat tersebut itu di dalam perjanjian baru sudah diganti dengan antitipenya. Sunat itu sebenarnya hanya tipe atau gambaran dari antitipenya. Dan antitipenya apa? Antitipenya itu adalah baptisan. Dan ini berlaku setelah Yesus mati dan bangkit. Sekarang saudara lihat Kolose pasal 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri atas penanggilan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Saudara lihat, di ayat 11 bicara soal sunat, tapi dihubungkan ayat 12 dengan baptisan. Hal yang sama muncul di dalam Galatia pasal 3, ayat 27 dan 29. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus, bicara baptisan, telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara lihat, baptisan dihubungkan dengan berhak menerima janji Allah. Bukankah di dalam perjanjian dalam Kejadian 17 tadi, umat atau keturunan Abraham itu berhak atas janji itu melalui tanda sunat? Tapi sekarang Paulus menghubungkan kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tidak dihubungkan lagi dengan sunat, tapi dihubungkan dengan dibaptis di dalam Kristus. Maka di sini kita bisa melihat sebenarnya sunat itu memang sudah ditiadakan, tapi itu sebenarnya hanyalah gambaran, hanyalah tipe. Dan antitipe atau penggenapannya itu adalah baptisan. Nah, saya kutip kata-kata seorang teolog Reform, Louis Berkhof. Dia bilang, pada zaman perjanjian baru, baptisan oleh otoritas ilahi menggantikan sunat sebagai lambang dan meterai pentabisan dari perjanjian anugerah. Alkitab dengan tegas menekankan bahwa sunat sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagai lambang dan meterai pentabisan. Jika baptisan tidak menggantikan kedudukan sunat, maka perjanjian baru tidak memiliki ritual pentabisan. Tapi jelas bahwa Kristus menggantikan sunat itu dengan baptisan. Matius 28, Markus 16. Baptisan sesuai dengan sunat dalam pengertian spiritual. Nah, saudara, jadi baptisan itu menggantikan sunat. Sekalipun tanda sunat itu telah digantikan oleh baptisan, namun perlu diingat bahwa perjanjian yang ditandai itu bersifat kekal.
Dengan demikian kita melihat bahwa kedudukan baptisan anak-anak itu dapat dilihat di dalam kerangka perjanjian Allah itu. Ya. Jikalau di dalam sunat seorang bayi berumur 8 hari itu disunat, dia belum bisa beriman dari diri sendiri, bahkan tidak boleh tidak disunat, maka seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri itu juga tidak ada dasar untuk menolak baptisan kepada mereka. Bahkan menurut saya harus dibaptiskan. Jika di dalam sunat seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri dapat disunat dan masuk ke dalam perjanjian kekal atas dasar kepercayaan Abraham, maka di dalam baptisan seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri, itu dia dimasukkan di dalam keluarga Allah atas dasar kepercayaan orang tuanya di satu sisi, tapi lebih jauh ke atas adalah atas dasar iman Abraham, karena dia juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, disinilah landasan teologis bagi baptisan anak. Jadi gereja-gereja